Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Para pemirsa, ada sebuah pejabat, yaitu ketua umum sebuah partai, yang kemudian mengatakan bahwa saking seseorang itu senang sama seorang calon presiden maka itu tidak mau amin, membaca amin, mengucap amin dalam sholat berjamaah, jadi dia mengatakan diem saja, ya. Kemudian yang kedua, maunya itu kalau tahiyat atau tasyahud itu jari telunjuknya, biasanya kan jari telunjuk yang kemudian diangkat. Ini maunya dua jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengah, maunya, ya. Kita lihat para pemirsa dalam konteks yang pertama, dalam fikih, misalnya apa hukumnya membaca amin bagi makmum, untuk ketika sholat berjamaah. Hukumnya adalah eh, sunnah, ya. Juga bagaimana hukumnya mengangkat jari telunjuk pada saat tasyahud atau tahiyat, itu bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah sunnah. Jadi kalau kita melihat secara fikih, ada orang atau jamaah, makmum yang tidak mau baca amin, bacanya amin dalam hati saja, boleh karena itu sunnah, ya. Tetapi masalah telunjuk ini yang diangkat, kalau nggak ngangkat telunjuk, ya tidak apa-apa karena hukumnya sunnah, ya. Itu hukumnya sunnah. Sunnah kan kalau dalam madhab syafi'i ada sunnah hayat dan sunnah ab'ad. Nah, kalau sunnah ab'ad ini ditinggalkan sujud sahwi, tapi mengangkat telunjuk ini adalah sunnah hayat. Jadi kalau nggak diangkat telunjuknya tidak apa-apa, ya. Tetapi yang menjadi permasalahan, ketika misalnya mengangkat dua jari, yaitu telunjuk dan jari tengah. Nah, ini bid'ah, ya. Karena Rasulullah tidak melakukan itu. Kita kan sholat itu mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah gimana sih sholat? Oh, seperti itu. Maka kita juga ketika sholat ngikut, ya. Rasulullah mengangkat hanya jari telunjuknya saja. Itu dalam kitab-kitab fikih banyak dibahas. Tapi kalau mengangkat dua jari, karena mungkin kecenderungan, terhadap pasangan, capres atau cawapres nomor tertentu, ini tentu tidak, ya, artinya tidak dicontohkan, ya, kita tidak melakukan itu, gitu ya. Tapi kan nanti kita akan bahas, bagaimana sebenarnya ketika kita sholat, apakah kita masih mikir urusan duniawi yang capres atau cawapres, kan enggak. Ya, maka kita sholat, para ulama membongkar rahasia kenapa kok satu telunjuk itu, karena di situ ada saraf-saraf yang langsung berkenaan dengan hati. Maka ketika kita memantapkan mengangkat telunjuk, itu kita mantapkan dalam hati kita untuk bertauhid. Nah, seperti itu, ya. Ini satu bukan urusan capres, ini satu urusan tauhid, satu urusan tauhid, ya. Jadi mengesahkan Allah Subhanahu wa taala agar terpatri di dalam hati dan jiwa kita tentang itu, bukan urusan yang lain-lain lah, capres atau cawapres. Jadi sebenarnya hukumnya secara fikih adalah sunnah, ya. Nah, tetapi kemudian apakah ini masuk dalam bab penghinaan agama Islam, atau ini menghina salah satu ibadah dalam agama Islam? Ya, kalau mungkin ada yang melaporkan, ya kita tidak boleh melarang, itu kan hak hukum, untuk melaporkan, itu siapa saja boleh, nanti akan dibuktikan di pengadilan. Tetapi mungkin saran, untuk semua pejabat publik, kalaupun itu konteksnya adalah guyon, konteksnya adalah bercanda, itu sebenarnya harus menjaga. Jadi ketika kita sholat, ini hati kita akan terpaut, dengan Allah, tidak ada urusan. Jadi orang ngomong amin nggak amin itu bukan urusan capres. Jadi mungkin madzhab fikih kita pakai, situ, oh sunnah, ya. Kalau nggak ngomong amin bukan karena capres, tapi memang hukumnya sunnah, gitu kan. Masa orang sholat meninggalkan yang sunnah, gitu kan, alangkah lebih baik kita lakukan, kan, seperti itu. Kita sederhana saja. Terus kalau mengangkat dua jari tidak ada tuntunannya, ya. Tapi kita lihat dari jubir dari
yang kemudian membela ketua umumnya, ya kan? Nah, ini kalau kita lihat ini kan dalam sebuah pertemuan yang nasional ya, ketua umum partai tersebut kemudian apa namanya? Beliau mengatakan kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah waladhdallin, ada yang diam sekarang Pak, saking cintanya sama Pak Prabowo itu ya. Jadi tidak usahlah mengaitkan itu dengan capres atau cawapres ya tertentu gitu ya. Kenapa? Karena ya ketika sholat kita tidak ngurusin siapa, kita fokuskan hati kita, pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi ya itu namanya guyon atau kelakar ya. Mungkin saran kami sebagai pejabat publik untuk tidak membuat materi seperti itu ya. Ini kalau misalnya teman-teman stand up komedi saja pasti kan ada apa persiapannya ya. Dipersiapkan ada guyon-guyon yang lain gitu seperti itu ya. Nah, tetapi memang kalau itu perkataannya ya, itu kalau tahiyatul akhir kan satu jari ya, walaupun tidak mengatakan itu kan, kalau tahiyat akhir kan Pak ya, sekarang maunya 2 jari Pak ya, maunya bukan berarti mencontohkan ya, tidak. Dan ternyata di sini kalau kita lihat ya dalam berita online apa yang dikutip oleh media online ya, apa namanya, maunya. Jadi kalau maunya berarti kan belum melakukan, maunya 2 jari. Tapi kan kita tahu ya, seolah-olah ada kata-kata selanjutnya maunya 2 jari dalam kurung, tapi kan kita tahu bahwa sholat itu cuma mengangkat 1 jari saja. Nah, itu yang tidak dianukan. Jadi kalau kita melihat videonya sekilas gitu ya, kok gitu, tapi kan maunya, berarti kan belum, masih maunya saja. Nah, berarti belum dilakukan. Nah, jadi bercandaan atau kelakar atau guyon lah ya. Ya ini setidaknya ya tetap memperhatikan batas-batas kewajaran, etika gitu ya. Nah, maka ini tidak layak lah ya, tidak pantas ya. Jadi lebih baik untuk model-model seperti ini ya tidak dilakukan. Karena bagaimanapun juga kita tahu bahwa memilih dalam capres cawapres kita pilih yang menurut kita paling baik ya. Nah sudah selesai gitu saja. Tapi kalau urusan sholat maka saya ulang-ulang terus ini, urusan sholat itu memang urusan kita, hati dan pikiran kita setidaknya ya seyogianya, selayaknya itu kita usahakan, kita fokuskan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mikir capres atau cawapres. Sehingga ini contoh yang harus dibenarkan ya, karena bagaimanapun juga kita saling memberi nasihat. Maka ini nasihatnya apa? Ya, mari kita memberikan budaya yang bagus ya. Kalau itu memang kita ya, berbicara di depan publik tentang urusan sholat, maka kita arahkan sholat kita ya, kita contohkan, kita anjurkan kepada apa namanya para pendengar, hadirin ya, untuk hanya mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai. Tapi kalau mau dengan dalih seperti itu ingin mengkampanyekan satu paslon capres atau cawapres tertentu ya, silahkan ambil materi-materi yang lain yang saya kira banyak dan sangat bisa untuk digunakan untuk menarik hati para hadirin atau para audiens yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.